Inara ini kan udah mulai banyak job, sepertinya kan banyak endorse, ada kontrak, kalau nggak salah di kontrak salah satu skincare, pengusaha skincare 1M dan segala macam lah. Intinya Inara ini mulai ada penghasilan. Nah, sama secara hukum yang dihasilkan oleh Inara sekarang ini walaupun lagi proses cerai, Virgon masih punya hak. Kalau dari perkaranya sebenarnya perkara perceraian yang biasa-biasa saja ya, gitu kan. Cuman mungkin sebelum itu ada kan saling melapor, Virgon dilaporkan oleh seseorang, terus begitu juga Inara dan Virgon, nggak tahu jadi melaporkan atau tidak nih, saya nggak tahu. Kalau perceraiannya antara Virgon dengan Inara itu sebenarnya kasus yang biasa-biasa saja perceraiannya. Walaupun misalnya ada pihak ketiga, tapi kan terlalu dini untuk ngebahas pihak ketiga karena itu ada di pembuktian nanti gitu. Itu kalau dari perkaranya. Cuman yang lebih menarik lagi ini antara Virgon dengan Inara ini kan ada dua selain perceraian itu. Pertama, hak asuh anak. Mereka sepakat nggak hak asuh anak untuk tidak dibahas atau jatuh ke siapa-siapa, karena pilihannya antara jatuh kepada ibunya dan ke bapaknya atau dirawat oleh dua-duanya, tidak harus dimohonkan di pengadilan, tidak harus dimohonkan ke ibunya, tidak harus dimohonkan ke bapaknya. Artinya dua-duanya ibu dan bapaknya tidak ada perubahan dari segi perawatan terhadap anak, dan lebih bagus yang seperti itu saya kira itu kan. Itu terus kedua, masalah gonogini. Masalah gonogini ini secara hukum itu sudah jelas, harta yang diperoleh baik istri maupun suami selama pernikahan. Ingat, mau itu suaminya yang kerja, mau itu istrinya yang kerja, selama pernikahan sampai proses perceraian diputus, diketok palu, itu harta bersama. Nah, Inara harus dapat dari Virgon harta gonogini selama Virgon ini bekerja, penghasilan Virgon selama ini itu harus, tidak ada alasan secara hukum untuk tidak dapat harta gonogini. Nah, yang menarik lagi sekarang Inara ini kan udah mulai banyak job, sepertinya kan banyak endorse, ada kontrak, kalau nggak salah di kontrak salah satu skincare, pengusaha skincare 1M dan segala macam lah. Intinya Inara ini mulai ada penghasilan. Nah, sama secara hukum yang dihasilkan oleh Inara sekarang ini walaupun lagi proses cerai, Virgon masih punya hak karena masih masuk harta bersama yang dihasilkan oleh Inara walaupun itu proses perceraian. Makanya di sini ya, kalaupun ada job, ada endorse yang menghasilkan uang, saya rasa ya nunggu setelah perceraian aja biar Virgon itu tidak dapat. Tapi walaupun secara hukum itu dapat, ya tidak tahu malu aja, itulah seorang laki-laki masa minta dari penghasilan seorang istri yang proses bercerai lagi, itu kan harusnya malu gitu. Cuman hukumnya seperti itu. Artinya Inara di sini harus hati-hati nih dapat job. Dalam artian hati-hati tadi, jangan sampai Inara ini susah payah, Inara yang capek, Virgon dapat dari apa yang dia apa yang dia dapat gitu selama ini gitu. Jangan sampai begitu gitu kan. Karena tadi kembali ke secara hukumnya itu maksudnya harta bersama gitu. Takutnya kan Virgon nggak tahu malu minta bagian itu. Kita kan tidak tahu. Biasanya kalau udah proses perceraian, pemikirannya pun itu beda. Kalau proses pernikahan, semua disayang, semua jadi bagus. Proses perceraian itu biasanya semua jadi jelek dan semua dipermasalahkan. Hal-hal kecil pun dipermasalahkan. Itu yang kita takutkan. Itu. Jadi sekali lagi, Inara ini hati-hati, jangan sampai dia yang capek, dia yang kerja keras di proses perceraian ini, Virgon minta bagian. Kalau saya pengacaranya nggak dapat itu Virgon itu. Saran untuk mereka berdua, lebih baik kalau anak ini kan sepertinya masih ada yang kecil-kecil, tidak harus diperebutkan hak asuhnya lah. Bapak dan ibunya rawat anak itu dengan baik,
tanpa, namanya juga buah hati kok gitu kan. Kita tinggal rawat aja, kalau tidak mau saya yang rawat, saya yang sekolahin gitu. Serius, ini serius dari hati saya. Kalau misalnya jadi perebutan yang akibat ke anak, psikologis anak, lebih baik saya deh yang rawat gitu, nggak apa-apa gitu. Oh siap, saya siap merawatannya Virgon dan Inara. Karena kemanusiaan, saya suka anak kecil. Dan seharusnya kalau menurut saya pribadi nih, tanpa kita menyampingkan hukum lah, anak itu tanpa diperebutkan hak asuhnya kok, diasuh dua-duanya aja.